Hai, perkenalkan aku Selwi Diantika. Kali ini aku akan bercerita tentang kancil dan buaya. Nah, gimana sih kisahnya? Apakah kancil itu akan dimakan oleh buaya? Atau kancil akan berteman dengan buaya? Kita simak ya ceritanya. Di sore hari, ada seekor sapi yang sedang berjalan di tengah hutan. Tapi, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan minta tolong. Tolong, tolong, tolong aku. Sapi mendengar suara rintihan itu. Kemudian sapi berbicara. Siapa dan di mana kau? Aku buaya. Sekarang aku terjebak di batu-batuan. Aku terjebak dari pagi. Ketika aku berjalan, tiba-tiba ada batuan yang menimpaku. Tolonglah aku. Sapi pun mendengar suara buaya. Namun, dia ragu untuk menolongnya. Dia hendak pergi, tapi dia berpikir bahwa buaya sedang membutuhkan pertolongannya. Dan akhirnya sapi pun membantu si buaya. Terima kasih sapi, kau telah menolongku. Tanpamu aku tidak akan terlepas dari batu-batuan ini. Buaya mengucapkan terima kasih kepada sapi karena dengan bantuan sapi buaya terlepas dari batu-batuan. Dan sapi pun menjawab, sama-sama buaya. Sekarang aku mau pergi dulu. Tunggu dulu sapi. Kamu mau kemana? Kamu tega meninggalkan aku di sini sendirian, sedangkan aku gak bisa kemana-mana karena kakiku terluka. Kumohon, antarkan aku ke sungai sapi, gendonglah aku. Sapi pun berlutut dan segera menggendong buaya untuk mengantarkannya ke sungai. Lalu, sapi pun menuju sungai dengan menggendong buaya. Namun, sesampainya di sungai, buaya enggan turun dan tiba-tiba, aku lapar sapi, kelihatannya daging punggungmu terlihat enak. Sapi pun menangis dan ketakutan, lalu berbicara, jangan buaya, aku sudah menolongmu, kenapa kamu jahat? Sapi terus meminta ampun kepada buaya, namun buaya tidak mempedulikan sapi dan siap menggigit sapi dengan membuka mulutnya. Loh sapi, kamu kenapa? Kenapa kamu menangis? Dan mengapa buaya ada di gendonganmu? Tiba-tiba ada si kancil yang mendekati buaya dan sapi. Lalu sapi pun bercerita bagaimana awal mula dia menggendong buaya dan sampai akhirnya dia menangis. Tapi memang benar sapi kalau misalnya pertolongan itu harus diberikan sampai tuntas. Tapi aku tidak percaya kalau misalnya buaya itu tertimpa batu saat kau datang. Mengapa buaya yang sebat ini tidak dapat bergerak sampai-sampai kau harus menolongnya? Buaya pun mendengar percakapan antara si kancil dan si sapi, dan kemudian kesal. Dia perlu membuktikan kalau misalnya dia tadi pagi itu tertimpa batuan hingga sore hari. Ayo sapi, tunjukkan di mana batu-batuan itu menimpaku, supaya si kancil percaya. Dia pun benar-benar kesal, dan dia perlu membuktikan kepada kancil kalau dirinya itu benar-benar tertimpa batuan. Dan mereka bertiga pun menuju tempat di mana buaya tertimpa batu-batuan. Di mana si buaya itu tadinya berada dan bagaimana batu-batuan itu menimpanya. Lalu buaya pun turun dari gendongan sapi dan merangkak menuju posisi semula. Kemudian si sapi pun meletakkan batuan di atasnya, seperti saat dia menemukan si buaya. Ini loh, aku terjepit. Sekarang percayakan kancil kalau aku tidak bisa bergerak sama sekali. Buaya pun benar-benar menunjukkan kepada kancil kalau dirinya itu tidak dapat bergerak, dan kancil pun mempercayainya. Namun, tiba-tiba si kancil, oh begitu ya, aku percaya sekarang. Ayo sapi, kita tinggalkan buaya di sini sendirian. Ya, kancil dan sapi meninggalkan buaya dengan posisi badan tertimpa batuan. Dan buaya pun meminta pertolongan kancil dan sapi. Namun, kancil dan sapi itu tidak mau karena buaya itu tidak tahu berterima kasih. Hei, tunggu, kalian mau kemana? Aku masih ada di sini. Hei, tunggu, kalian mau kemana? Aku masih di sini. Oke, itu adalah kisah dari kancil dan buaya. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.